Gusti nimbali tiang kang dosa kula ditimbali Gusti. Wonten palipuran ing Gusti Yesus, wonten palipuran ingkang Gusti paring ayem paring kesarasan wonten palipuran ingkang wonten palipuran ing Gusti Yesus, wonten palipuran ingkang Gusti paring ayem lan paring kesarasan wonten palipuran ingkang Gusti nimbali. Gusti nimbali. Gusti nimbali tiyang kang dosa kula ditimbali Gusti. Gusti nimbali. Gusti nimbali. Gusti nimbali tiyang kang dosa kula ditimbali Gusti. Wonten palipuran ing Gusti Yesus, wonten palipuran ingkang Gusti paring ayem lan paring kesarasan wonten palipuran ingkang wonten palipuran ingkang
Sungguh Tuhan, kami merasakan kasih dan penghiburan-Mu, sebab Engkau datang untuk menghibur, meneguhkan umat-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh berada kembali di hadirat Tuhan bersama dengan tim JKI Mana Eklesia di dalam ibadah live. Mari Tuhan urapi setiap kami satu persatu. Juga urapi Bapak Ibu Saudara rekan, sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti tayangan ibadah live ini. Seluruh kru, para mitra bakti. Dan kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah yang hadir menyertai, mengurapi seluruh ibadah kami sampai usai. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, menyerahkan sepenuhnya ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami buka ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Semangat. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudara kita tetap bersemangat ya. Selamat berjumpa kembali bersama kami tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya terus melimpah atas hidup kita. Sebab roh yang dijanjikan itu ada bersama kita, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita terus memohon tuntunannya. Dan kita hidup di dalam pimpinannya setiap hari, setiap waktu di seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saya jemput Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kita sebagai orang-orang yang percaya selalu haus akan sumber air kehidupan yang mengalir dari tahta sucinya dan juga mengalir di dalam setiap hati orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa pujian ini, mari bersama-sama naikkan dengan segenap hati. Yang belum, mari kita akan belajar bersama-sama menaikkan pujian ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Kita kembali pujikan dengan segenap hati kita. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang
hatiku habis lenyap. Gunung batu dan pakaianku, tetaplah Allah selamanya. Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita bersedia ketika Tuhan meminta hidup kita, daging dan hati kita habis lenyap? Apakah kita percaya bahwa gunung batu dan bagian kita adalah Allah untuk selama-lamanya? Tidak mudah memang mempersembahkan hidup kepada Allah, karena dibutuhkan penyerahan secara total tanpa sisa. Semuanya hanya bagi Dia, bagi kemuliaannya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama seperti rusa yang selalu merindukan air yang jernih, air yang segar, yang mengalir, akan memenuhi setiap dahaga hidup kita, jiwa kita, sehingga hidup kita hanya dipuaskan oleh Allah sendiri. Kita akan pujikan kembali pujian lagu ini dengan segenap hati kita. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selamat. Katakan kembali haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selalu. Kembali lagi dengan segenap hati. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selalu. Sekali lagi dengan segenap hati. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya.
untuk selamanya. Allah yang Kau tinggikan, oh Yesus, tiada yang lain selain Engkau Yesus. Ya Allahku, Rajaku, Tuhanku, pemilik hidupku, aku persembahkan dagingku dan hatiku. Sekalipun habis lenyap, Engkaulah Allah bagian hidupku untuk selamanya. Haleluya. Sungguh aku bangga menjadi milik-Mu, menjadi umat kesukaan-Mu. Haleluya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang Maha Tinggi, Elohim Yahweh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Sama, Jehovah Nisi, Allah yang kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu untuk selamanya. Haleluya. Ikara rama-ramase, ikara lamase, hindaramase. Haleluya. Haleluya. Hindaramasande, hikaralamase. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Mari terus berada di hadirat Tuhan. Jangan pernah berpisah dari hadirat-Nya atau jauh dari tuntunannya. Teruslah ada di dalamnya, ada di dalam lingkupannya, perlindungannya, kuasanya. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu buka hati, buka seluas-luasnya, berikan tempat yang utama baginya. Haleluya. Dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Sri Hartono, dipersilakan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan satukan hati kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Yang Maha Besar Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mengucap syukur oleh belas kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang senantiasa melawat kami, menyertai, memelihara kami Tuhan, dan bahkan Engkau senantiasa melindungi kami dari yang jahat ya Tuhan. Dan saat ini di mana kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kuduskan hati kami, layakkan kami ya Tuhan. Ialah benih firman-Mu saat ini boleh tertanam dan di dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan penghiburan, kekuatan, kesanggupan, kemampuan di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Wah, luar biasa, tetap semangat ya. Walaupun kita ada di tengah-tengah situasi dan kondisi ya yang saat ini boleh kita rasakan bersama-sama. Siapapun kita ya, baik orang yang percaya maupun yang belum percaya, saya percaya kita semua mengalami di masa pandemik seperti saat ini. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh beraktivitas sebagaimana biasanya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau pemerintah sudah memberikan kelonggaran kepada setiap kita, tetapi kita harus menjaga ya protokol kesehatan ketika kita ada dalam kerumunan banyak orang ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, saya percaya kita semua rindu untuk dilawat Tuhan ya. Kami percaya Tuhan yang sudah hadir, Tuhan yang sudah memberikan ya kekuatan kepada kita. Kita langsung saja, kita akan membaca satu kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-26 ya. Satu ayat yang kita renungkan pada saat ini. Kami percaya kita semua dari tim CKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang yang diberkati Tuhan, saya kira kita semua sering mendengar, bahkan sering kita menerima dari kebenaran firman Tuhan ini. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mau merenungkan kembali apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Mohon dibacakan, kalau sudah ketemu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin kita semua tidak asing dengan ayat ini. Ketika di dalam momen-momen di mana kita memperingati atau merayakan hari pencurahan Roh Kudus ya. Saya percaya setiap gereja, setiap komunitas orang-orang percaya tentu tidak terlepas dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan kita saat ini yaitu penghibur yang dijanjikan Bapa ya. Penghibur yang dijanjikan Bapa ya. Kita sudah membaca satu ayat dari Injil Yohanes ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku ya. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu dan akan mengingatkan akan semua yang kukatakan kepadamu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Saya percaya bahwa penghibur yaitu Roh Kudus itu senantiasa ada di dalam setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya ya. Paulus dalam suratnya dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 di sana bahwa ketika kita percaya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi setiap kita
sampai kepada penebusan. Bapak Ibu yang dikasihi, inilah yang menjadi penghiburan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan sebelum meninggalkan para murid, Dia berjanji akan memberikan penghiburan, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya jikalau kita boleh berdiri sampai hari ini percaya kepada Tuhan, semata-mata itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena karunia Allah lewat Roh-Nya yang senantiasa memimpin kita, menuntun kita, mengajar, dan tadi mengingatkan apa yang kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peranan daripada Roh Kudus akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan di dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Mari kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 dari ayat yang ke-15, 16 sampai 18 ya. Jadi kita akan simak bersama-sama pelan-pelan dan kita bisa merenungkan bagaimana Roh penghibur itu yang dijanjikan Bapa kepada setiap kita. Mohon dibacakan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, 16 sampai 18 ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Roh penghibur atau Roh Kudus itu Dia akan menyertai setiap kita ya. Kita sudah membaca dari bagian-bagian dari ayat 15 sampai ayat 18 bahwa kita tahu bahwa Tuhan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan ketika Tuhan naik ke surga, Dia akan memberikan Roh menolong itu. Roh kebenaran itu yang menyertai kita sampai saat ini ya. Sampai detik ini kita ada ini karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan ya bahwa dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak mengenal. Ya. Kamu mengenal. Ya. Bapak Ibu, kita bersyukur oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengenal Dia, yaitu Roh kebenaran yang dijanjikan Bapa itu. Ya. Dan Dia berjanji tidak akan membiarkan kita
sebagai yatim piatu di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita. Bahkan Dia akan diam di dalam hidup kita. Luar biasa ya. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam katakan bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah. Berarti Allah itu diam di dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita, para murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya, dan Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk senantiasa kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah-perintahku. Jadi rahasianya untuk kita mengalami senantiasa penyertaan daripada Allah Roh Kudus adalah kita mengasihi Dia dan menuruti firman-Nya. Memang itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan kita. Oleh karena itu kita minta kepada Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita untuk mengajar kita, mengingatkan ya. Kalau tadi kita sudah baca di ayat yang ke-26, Dia akan mengingatkan semua yang kukatakan kepadamu ya. Apa yang kita terima, apa yang kita dengar, setiap kita di dalam komunitas kita, dalam kita beribadah, dalam kita persekutu dengan orang-orang kudusnya, itu akan diingatkan tak kala kita sedang ada di dalam pergumulan, sedang ada di dalam tekanan, sedang ada dalam intimidasi dari kuasa gelap. Dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur jikalau saat ini kita boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Bagian yang kedua, kita akan baca di dalam Injil Yohanes 14 terus ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Tinggal sesaat lagi kamu tidak mengenal aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu yang singkat di mana Tuhan akan mengalami yaitu kematian di atas kayu salib karena dosa-dosa dan pelanggaran manusia. Dia menerima panggilan Bapa di surga. Dia harus kembali ke surga melalui penderitaan di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
bagian yang kedua, karena aku hidup dan kamu akan hidup. Apa yang Tuhan perkatakan kepada para murid saat itu? Dia bukan mati untuk selama-lamanya, tetapi dia bangkit dan hidup dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat. Dan dia berjanji akan datang kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa dia hidup dan kita pun akan hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup bukan sementara kita ada di dalam dunia, tetapi juga janjinya dia pun akan membawa kita hidup di dalam kekekalan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan tidak ada di tengah-tengah para murid, sebelumnya dia sudah mengatakan, damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun saat ini kita tidak melihat secara fisik di mana Tuhan saat itu ada di muka bumi dan melayani orang-orang yang saat itu di dalam kesulitan, di dalam sakit penyakit, yang buta dicelekan, yang tuli disembuhkan, yang timpang pun berjalan, dan yang mati dibangkitkan. Karya Tuhan selama 3,5 tahun di muka bumi ini, itu menjadi kesaksian para murid, apa yang mereka melihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka terima, pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari surat Rasul Paulus yang begitu tegas dan begitu lugas dalam pernyataan Rasul Paulus, kita akan baca di dalam surat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Efesus pasal 3 ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Puji Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin mengalami kehidupan baik hari ini maupun di kekekalan nanti, yang percaya Paulus katakan iman kita, supaya kita berakar, berdasar di dalam Kristus. Oleh karena itu mari dalam kehidupan kita harus membangun iman kita dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Dan kita akan terus diajar sehingga kita berakar di dalam Dia. Sampai kita mengenal pribadi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus sendiri mengalami pengenalan dia secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam pernyataan-pernyataan Rasul Paulus yang begitu tegas kepada setiap orang-orang percaya. Kalau kita melihat latar belakang dari Rasul Paulus, secara manusia tidak mungkin Rasul Paulus bisa percaya kepada Yesus kalau bukan Roh Kudus yang menjamahnya. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh yang memerdekakan kita dari kuasa dosa
dan kuasa maut. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua ini adalah supaya kita hidup dan memuliakan namanya. Karena Dia hidup. Oleh karena itu ada pujian, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia mengenal hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oleh karena itu kita bangga punya Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah tinggalkan dalam persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita boleh mengalami kehidupan baik hari ini maupun untuk di hari-hari kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca di dalam bagian yang ketiga, tetap di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-21 dikatakan, untuk bagian yang ketiga ini, barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan menyatakan diriku kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya penghibur yang dijanjikan Bapa itu kepada setiap kita yang hidup pada hari-hari yang terakhir ini, rahasianya kita harus memegang akan perintah Tuhan. Janganlah kamu takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Ini adalah perintah yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, itu mungkin mudah kita dalam perkataan dengan kita melakukan ibadah. Oh, saya mengasihi Tuhan. Kalau saya memuji Tuhan, saya berarti mengasihi Tuhan. Kalau saya memberikan persembahan, itu saya mengasihi Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu dia akan menyatakan dirinya. Jadi Tuhan akan memenuhkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita.
tanpa ada kuasa dalam hidup kita, tanpa ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang dijanjikan Tuhan itu, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi roh penghibur yang dijanjikan Bapa itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan kesanggupan untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, barang siapa mengasihi aku dan melakukan perintahku, dan barang siapa yang mengasihi aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada timbal balik ya. Kalau Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, kita juga belajar mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan roh penghibur yang dijanjikan Bapa itu akan senantiasa, tadi dikatakan dia akan diam di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Dan dia juga memberikan penghidupan kepada kita. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat renungan kita saat ini, mari kita akan membuka hati kita. Mungkin di hari-hari yang lalu kita merasa hampa di dalam kita bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman, orang-orang kudus ketika kita dalam ibadah raya atau ibadah tengah minggu. Kita tidak pernah mengalami Tuhan hadir dalam hidup kita. Walaupun kita mengangkat pujian dengan luar biasa semangatnya, musiknya, tepuk tangannya. Namun, sementara kita pulang dari ibadah, kita tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Hanya kewajiban kita sebagai orang percaya saja. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita undang dia yang dijanjikan Bapa itu tinggal dan diam di dalam hidup kita. Dan saya percaya jikalau dia diam dalam hidup kita, dia akan menuntun, mengajar dan mengingatkan apa yang dia pernah perkatakan kepada setiap kita lewat firman-Nya. Dan dia selalu menuntun kita. Dan kita boleh berakar, berdasar di dalam dia. Semakin hari kita akan semakin berdasar. Semakin hari kita semakin mengenal pribadinya Tuhan dengan benar. Oleh karena itu banyak orang-orang hari-hari ini yang meninggalkan persekutuan dengan banyak alasan. Alasan pekerjaan lah, alasan yang ya karena yang melayani ya tidak selevel lah ya, macam-macam ya, hari-hari ini yang terjadi ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa penghibur yang dijanjikan Tuhan itu akan bekerja jikalau kita mau menuruti firman-Nya, menuruti perintah-perintahnya. Ya. Di ayat yang ke-15 tadi dikatakan, jikalau kamu ya, mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin secara manusia kita tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan jikalau tidak ada roh penghibur itu yang dijanjikan Bapa itu tinggal dan diam dalam hidup kita. Sia-sia saja ya. Kita rutinitas sebagai orang-orang yang beragama saja, mentaati syariat-syariat agama saja. Kalau hari Minggu kita ibadah, kita membaca firman, ya itu saja yang kita lakukan, tapi kita tidak pernah merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan roh penghibur yang dijanjikan Bapa itu tinggal dan diam di dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita membuka diri, menyerahkan diri kepada Allah Roh Kudus untuk memimpin kita, dan kita akan dibuatnya berbeda dengan orang-orang yang di luar Kristus. Engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Saya percaya saat ini Tuhan bekerja dalam kehidupan kita lewat perenungan kita pada saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua rindu mengalami jamahan Tuhan. Kita rindu pernyataan-pernyataan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Pemenuhan-pemenuhan Allah Roh Kudus itu boleh memenuhi dalam kehidupan kita. Dan ketika Dia katakan, damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah hatimu dan gentar. Oleh karena itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan boleh membukakan hati kita masing-masing sehingga kita bisa menerima apa yang Tuhan kehendaki pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yapet Suyono. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah diberkati? Amin. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan, roh yang dijanjikan, yaitu penghibur, akan benar-benar memenuhi hidup Bapak Ibu yang membuka hati, membuka diri untuk dipenuhi. Ya, mari kita hidup, berjalan dan bergerak bersama dengan Roh Kudus, sebab Dia selalu memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kembali saya jemput untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian lama ini yang diambil dari Kidung Jemaat, ya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Haleluya, haleluya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu.
duka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Dan namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Biar musik saja mengalun. Apakah Bapak Ibu Saudara merasakan penghiburan? Dan biarlah Roh Kudus memberikan penghiburan kepada Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami penderitaan, kesusahan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada setiap kita. Saat kita lemah tak berdaya, Dia akan selalu datang. Karena itu sambut Dia. Biarkan Dia menuntun seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sebab Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah mampu berjalan sendiri di dunia yang fana ini. Mintalah Dia terus mengiring seluruh perjalanan hidup kita dari bumi ini sampai kepada surga. Kita akan kembali pujikan di bagian kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan duka dan menghibur hati yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih, dan menghibur yang sedih. Sungguh Bapa, kami bersyukur sebab hidup kami tidak melulu mengalami duka cita, tapi Kau juga mengimbanginya dengan suka. Serta Tuhan menghibur setiap hati yang sedih karena pergumulan, karena masalah, karena tekanan hidup, karena sakit penyakit, karena penderitaan. Terlebih karena pandemi COVID-19 yang belum benar-benar mereda. Bahkan akhir-akhir ini Tuhan mulai bertambah lagi orang-orang yang terpapar. Oleh karena itu kami sungguh membutuhkan perlindungan-Mu,
penyertaan-Mu, supaya setiap langkah kami tetap aman, tetap terlindungi dari segala mara bahaya, virus, dan sakit penyakit. Sebab kami berlindung hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah live saat ini. Kiranya Tuhan memakai kami, tim GKI Mana Eklesia, supaya hati kami terus digairahkan oleh Roh Kudus yang memenuhi seluruh kehidupan kami. Dan kami dituntun dari tiap langkah, sampai ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu GKI Mana Eklesia. Tuhan, Kau terus pakai gereja ini di dalam seluruh keterbatasan, supaya kami Tuhan terus melangkah di dalam iman. Dan kami percaya Roh Allah yang tak terbatas akan membawa kami kepada mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, penyertaan demi penyertaan. Kami menyerahkan seluruh pengurus, pakai terus kami, supaya kami terus giat melayani Tuhan, dan tidak pernah lelah oleh karena situasi, kondisi, bahkan setiap tekanan yang kami alami, keterbatasan fisik, bahkan keterbatasan dana. Kami percaya Engkau Allah sumber dari segala berkat dan kehidupan. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat-Mu, baik para lansia, para penyandang disabilitas. Kau berkati juga para mitra bakti dan kru yang setia juga mendampingi pelayanan kami, baik di dalam Tuhan ibadah live dan juga di dalam kegiatan pelayanan yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kami bersyukur untuk para sponsor donatur. Kiranya Tuhan juga memberkati siapapun mereka yang terus menabur di dalam kasih. Orang-orang yang mengasihi kami dengan tidak melihat siapa kami, tapi melihat bahwa Tuhan ada di dalam kami, di dalam setiap gerak pelayanan kami. Karena itu kami terus mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Berkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam kehidupan putra-putrinya. Tuhan, anak mantu cucunya, berkati seluruhnya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi, terus pakai ya Tuhan kedua milik-Mu ini di masa tuanya, Engkau rengkuh, terus Engkau pakai hidupnya beri sehat dan kuat dimanapun berada. Ibu yang kembali ke Australia bersama Tuhan, anak dan juga cucu yang sedang berlibur, Tuhan memberkati Bapak yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan juga terus melindungi, menjaga, memakai kehidupan beliau. Terima kasih juga tempat ini yang didedikasikan bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai tempat ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan untuk rencana retreat yang akan dilaksanakan tanggal 23 Tuhan bulan Juni ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia, biaya dana, Tuhan sponsor, donatur, baik Tuhan Bapak Iwan yang memfasilitasi tempat, Pastor Ian bersama timnya, dan juga saudara kami dari Pelangi Kasih Surabaya, memberkati yang bekerja sama juga dengan GKI Mana Eklesia. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih juga untuk Tuhan sinode kami GKI Pastor Adi Sutanto bersama dengan Ibu yang terus Tuhan dengan gigih melayani di usia tuanya. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan, Tuhan mewadahi, Tuhan bahkan juga memfasilitasi para hamba-hamba Tuhan di sinode JK ini, bahkan juga penggembalaannya di Sandy Marsi Amerika. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati STT Sangkakala, para dosen, rektor, para mahasiswa, bahkan untuk rencana retreat Tuhan sinode pada bulan Agustus tanggal 16 sampai 19. Tuhan memberkati seluruh dana biaya panitia juga. Tuhan Kau memberkati Tuhan
yang saat ini di mana anak-anak muda Unlimited Fire sedang mengadakan conference, memberkati Tuhan semuanya. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan juga ya Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau melawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Engkau beri keamanan, kedamaian, ketentraman. Engkau hujani negeri ini dan Tuhan mencurahkan roh keselamatan, roh pertobatan. Memberkati pemimpin kami Pak Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin, bersama seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, supaya terus bekerja untuk menyelesaikan segala masalah persoalan Tuhan, dan juga Tuhan boleh membangkitkan juga Tuhan perekonomian Tuhan di masa pasca pandemi ini Tuhan, supaya ekonomi Indonesia boleh kembali bangkit, pendidikan mulai bergerak kembali dengan tatap muka, dan juga seluruh Tuhan Yesus keamanan yang ada di negeri ini. Jauhkan negeri kami dari kaum intoleran, kaum radikalis dan juga teroris, supaya negara kami aman terkendali. Pakai TNI Polri untuk menjaga kedamaian, kedaulatan negara dan menjunjung hukum. Tuhan boleh Tuhan tegak merata di seluruh lapisan masyarakat, baik dari yang teratas dan terbawah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberi kekuatan untuk TNI, Tuhan menjaga kedaulatan negara ini di setiap pulau-pulau terpencil, terluar Tuhan, terdepan. Kiranya Indonesia boleh mengalami keamanan, baik serangan dari luar dan juga dari dalam. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan berpolitik, sosial, Tuhan kehidupan Tuhan berbangsa, bernegara, agar Indonesia tetap Tuhan diri kokoh Tuhan dengan dasar negara Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika juga boleh terus mewarnai keberagaman dari setiap suku, golongan, agama di negeri ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati para dokter, para Tuhan perawat, tenaga medis yang juga terus bekerja Tuhan untuk menyelesaikan pandemi ini, bahkan penyakit-penyakit yang ada saat ini Tuhan, Kau juga memakai Kementerian Kesehatan Tuhan. Terima kasih, Kau memberkati juga keuangan negara kami, supaya Tuhan Indonesia boleh mengalami surplus, baik melalui perdagangan, melalui pertanian, melalui segala hal badan usaha milik negara. Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Kami bersyukur dengan tambang-tambang yang ada, yang sudah dikembalikan ke pangkuan negara Indonesia karena keberanian Bapak Jokowi, baik Freeport, baik Blok Mahakam, Blok Rokan, dan yang lainnya. Tuhan juga memberkati laut dengan seluruh ikan-ikan yang ada di sana. Tuhan, Engkau memberkati hutan, sumber mata air, pertanian, memberkati petani, nelayan, dan semua buruh, pedagang, pengusaha, memberkati ASN, Tuhan, supaya seluruh lapisan masyarakat boleh bergerak bersama-sama, dan Indonesia boleh Tuhan menuju kepada kemajuan yang diimpikan oleh seluruh rakyat negeri ini. Memberkati juga untuk rencana presidensi G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Oktober dan November. Tuhan berkati dengan keamanan dan tokoh-tokoh bangsa yang akan hadir dari negara-negara G20. Tuhan, Kau memberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk bangsa negara kami, untuk kota di mana setiap kami tinggal. Beri keamanan, kesejahteraan, seperti firman-Mu, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih ya Bapak, sungguh kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah live yang sudah berlangsung ini, dan kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah
boleh menaikkan doa dan ucapan syukur serta mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Tetap pakai protokol kesehatan supaya setiap kita tetap dilindungi dan dijagai dari segala mara bahaya, virus dan sakit penyakit. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.